proyek pertama di dunia. Konsep ini ditemukan oleh Lado Oktanikov. Jadi Lado itu menemukan sistem bisnis, sebuah revolusi di dunia network. Nama sistemnya itu Matrix. Tapi bukan hanya sekedar sebuah sistem baru, tapi ditingkatkan lagi dengan sudah menggunakannya jaringan blockchain. Jadi sistemnya sudah baru, kemudian sistem itu dijalankan dengan menggunakan teknologi blockchain yaitu smart contract. Jadi kurang apa lagi? Oke. Proyek ini adalah proyek baru, artinya bukan seperti pemahaman binary sistem, matahari sistem yang ada sponsor 10%-nya, ada matching 5%-nya, ada reward-reward mobilnya. Bukan. Ya, proyek ini adalah proyek pemasaran real seperti logika pemasaran pada umumnya, tapi dibantu dengan pola pengembangan blockchain teknologi untuk pembentukan ekosistem produk blockchain secara keseluruhan. Dan proyek ini juga bukan sejenis investasi, masuk uang sekian, dapat profit harian, seperti itu, seperti kamuflase profit yang banyak merugikan orang di luaran sana, bukan. Itu namanya piramida sistem atau money game. Jadi proyek ini jauh dari yang namanya piramida sistem, money game, dan ini bukan juga penjualan robot trading seperti banyak kasus di luaran sana. Jadi ini benar-benar baru dan dipercaya di ratusan negara bahwa ini adalah bisnis yang hebat. Itu perlu digarisbawahi, ya. Jadi mindset teman-teman yang dulu mungkin spekulasi, bermain cepat, ada proyek baru masuk dapat uang, itu dihilangkan karena kita sedang berbisnis, bukan sedang berjudi. Itu harus dipahami dulu konsepnya. Nah, jadi mindset seperti itu mungkin di Indonesia sudah menjadi atau mendarah daging. Ada proyek baru, network masuk, kemudian nanti dapat untung kabur, tapi di faktanya merugikan orang lain, terkadang kita sendiri yang rugi. Bukan hanya dari finansial yang rugi, tapi dari kepercayaan. Dan itu bukan hanya sekedar cerita, tapi saya sendiri mengalami tentang itu. Nah, kita sekarang ini menemukan sebuah konsep sistem yang memang sistem ini adalah sebagai solusi untuk penyelesaian masalah di bisnis-bisnis jaringan pada umumnya. Maka di sini konsep ini adalah sebagai motivasi kita sekali untuk selamanya. Dulu mungkin teman-teman membangun bisnis, kemudian bisnisnya bertumbuh, mempelajari produknya, mempelajari sistemnya, sudah hafal semua, sudah paham semua, udah banyak yang bergabung, tapi 6 bulan, 8 bulan situsnya mati. Jadi buat apa seperti itu? Jadi ada kesia-siaan. Nah, di sisi lain konsep-konsep seperti itu sebenarnya kita membangun kerajaan uang orang. Ada suatu proyek, perusahaan tertentu mengembangkan network, menjual produk tertentu, kita pasarkanlah produk mereka. Kita dapat sedikit, kemudian setelah mereka dapat banyak uang, mengumpulkan dana masyarakat, situsnya ditutup. Buat apa seperti itu? Artinya ada kesia-siaan di situ. Maka Metaverse hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Kembangkan, bangun, pelajari, ya, maka teman-teman akan mendapatkan manfaat selamanya. Konsepnya seperti itu. Nah, di dalam pengembangan proyek Metaverse ini, Metaverse gampang dipahami sebenarnya. Jadi, konsep ini adalah konsep yang sifatnya terdesentralisasi. Metaverse adalah pengembangan DeFi, desentralisasi finance, yang mana proyek ini sudah bermitra atau orang yang bergabung itu 1.700.000 lebih di ratusan negara. Metaverse adalah proyek DeFi berlapis di dalam satu ekosistem pengembangan. Ya, ada banyak elemen produk blockchain yang dikembangkan, baik program aset smart contract dan digital aset. Oke. Nah, di dalam proyek ini sendiri pengembangannya adalah Lado Oktanikov dan tim, dan sistem ini adalah desentralisasi sistem, dan juga proyek ini mempunyai roadmap atau pengembangan bertahap. Pertama ide muncul, tekstil matrik, sistem bisnisnya diluncurkan, kemudian NFT royalty diluncurkan, program inti core-nya sudah diluncurkan, Universe Matrix beserta program multi-mining untuk distribusi Forsquin juga sudah diluncurkan, kemudian marketplace juga sudah diluncurkan dan tahap pengembangan. Nah, kemudian juga proyek ini dikembangkan seterusnya. Dalam hal ada banyak proyek yang akan masuk atau dikembangkan, ada Metaverse, ada wallet, ada tekstil produk, kemudian ada mana program, kemudian ada bus matrik, kemudian juga ada zona game, overreal, dan banyak lagi. Jadi proyek ini benar-benar suatu pengembangan ekosistem blockchain secara keseluruhan. Biasanya
project-project blockchain itu hanya mengembangkan kripto aja, mengembangkan NFT aja, tapi metaverse secara keseluruhan mengembangkan banyak elemen, termasuk metaverse dan lain-lain. Jadi semua produk blockchain yang ada di dunia ini dikumpulkan, dikembangkan di dalam satu wadah metaverse ekosistem. Sistem pengembangannya adalah matrik, seperti itu. Kekuatannya ada 5 pilar yang membuat bisnis ini kuat, aman, dan nyaman. Pertama adalah blockchain. Oke, blockchain ini adalah sebuah teknologi yang mana teknologi ini sudah terpercaya sebagai daya tahan, transparansi, dan segala macamnya. Kemudian untuk unsur dari programnya atau pengembangan dari sistemnya menggunakan smart contract, sehingga sistem ini adalah desentralisasi sistem. Kemudian alat transaksi digunakan adalah cryptocurrency. Untuk penghubung semua elemen ini kita menggunakan desentralisasi application. Oke. Nah, jadi seperti itu pola ketahanannya atau pilarnya. Saya tidak mendetailkan ini. Ya, saya tidak mendetailkan ini. Tapi di sisi lain teman-teman bisa mempelajari ini di YouTube, Google, Wikipedia, dan materi-materi ini itu jauh sudah ada sebelum metaverse hadir. Mungkin dulu kita tidak mempunyai alasan untuk mendalami tentang blockchain, smart contract, dan lain-lain. Tapi saat ini kita sedang mengembangkan proyek yang berhubungan dengan ini. Maka itu adalah salah satu kewajiban ketika kita ingin berbisnis di proyek metaverse untuk memahami ini. Ya, teman-teman bisa akses di YouTube, Google, Wikipedia, dan banyak lagi. Oke. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa unsur kelebihan garis besar dari pengembangan proyek metaverse, karena metaverse ini menggunakan teknologi yang sempurna. Jadi pemasaran program aset terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Jadi kode smart contract ini sepenuhnya tersedia untuk umum, untuk lebih yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, metaverse ini adalah otonom sifatnya. Dia tidak menyertakan faktor manusia. Jadi dia dibangun di atas teknologi smart contract blockchain yang sepenuhnya otonom. Jadi ketika faktor manusia dihilangkan, penyebab yang muncul karena faktor manusia itu juga ikut hilang. Ya, misalnya sistemnya berubah, sistemnya dikendalikan, dimatikan, diintervensi, dananya dibawa kabur, tidak ada pembayaran, itu faktor manusia yang menyebabkan itu, sentral manusia. Maka di sini tidak mungkin karena faktor manusianya dihilangkan di dalam sistem pengembangan ini. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Jadi metaverse ini menggunakan teknologi blockchain yang mengamankan algoritma programnya, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide dapat mengganggu, membatalkan, mengubah program beserta transaksi yang sudah ada. Jadi cukup aman. Kalau dulu mungkin teman-teman menemukan perubahan plan, tidak ada pembayaran, dan banyak lagi yang mengecewakan pelaku bisnis network selama ini, maka tidak akan ada di proyek ini perubahan-perubahan yang signifikan yang merugikan kita. Adapun penambahan bahkan di proyek ini. Jadi setiap program itu akan ditingkatkan fungsionalnya. Jadi seperti itu polanya. Kemudian transparan. Kode smart contract di metaverse ini sifatnya terbuka. Jadi teman-teman kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi metaverse ini semuanya bisa dilihat, baik logik programnya di Polygon Scan, historical secara keseluruhan, dananya mengalir kemana, kemudian bahkan kita bisa melakukan analisis ke wallet tertentu, login ke ID siapapun untuk keperluan analisis, ya, atau testimoni dan hal-hal lain yang diperlukan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Kemudian proyek ini juga sepenuhnya otomatis. Jadi transaksi yang ada di metaverse ini bersifat langsung antar orang to orang atau wallet to wallet. Jadi tidak ada pihak ketiga yang menampung dana di proyek metaverse ini, kemudian dana itu dikirim ke kita. Proyek ini adalah peer to peer, ya. Jadi benar-benar pemasaran langsung, cuman metodenya menggunakan smart contract, ya, blockchain. Jadi di sini juga tidak ada proses withdraw, yang mungkin kalau dulu kita dapat bonus, kita withdraw, kemudian kita cairkan jadi rupiah dalam kategori itu ada adminnya. Maka di sini tidak ada proses-proses seperti itu.
Kalau teman-teman menghasilkan bonus di detik ini, matriks sistemnya menghasilkan bonus, ya detik itu juga akan didistribusikan. Langsung masuk bonusnya. Kemudian terdesentralisasi. Jadi di Metaverse ini tidak ada pihak ketiga. Tidak ada manajer, tidak ada admin, ya seperti proyek sentral pada umumnya yang mengendalikan di dalam suatu sistem atau dana. Adapun pencipta atau penemu dari sistem ini, yaitu Lado Oktanikop dan tim, dan hebatnya statusnya sama seperti kita. Dia seperti mitra biasa, mempunyai sistem yang sama, harganya juga sama, tidak ada yang spesial. Dalam kategori pengembangannya adalah sangat adil. Jadi tidak ada kita menguntungkan sekelompok orang, menguntungkan upline, karena pada prinsipnya sistemnya sama, harganya sama, logik programnya atau aturan di dalam sistemnya sama. Oke. Kemudian 100% dalam jaringan. Jadi maksudnya di dalam hal biaya, di sini tidak ada biaya-biaya yang sifatnya tersembunyi dari pelaku bisnis. Kalau dulu mungkin tanpa disadari, teman-teman menjalankan suatu konsep bisnis, itu teman-teman dikenalkan seorang leader, founder. Leader dan founder terkadang mereka mendapatkan akun gratis, harga murah, bahkan ada istilah harga stokis, yang mana mereka membeli harga murah, nanti dijual ke kita harga mahal. Jadi ada hal-hal yang ditutupi dalam hal pembiayaan atau dana. Maka Metaverse cukup adil, semua orang sama, statusnya, harganya sama, programnya sama. Jadi sangat penerapan keadilannya sangat maksimal di proyek ini. Oke, selain dari beberapa unsur kelebihan yang saya jelaskan di slide sebelumnya, itu tidak cukup ya. Metaverse ini adalah bisnis hebat, tapi di sisi lain harus ada pembuktian. Data ini kami ambil ya setelah tim kita, mitra kita bergabung 1 bulan. Ternyata hasilnya luar biasa ketika mereka memaksimalkan potensinya. Pendapatan dalam 1 bulannya bisa mencapai 200 juta, 140, ya 64 juta dan banyak lagi. Bahkan banyak kasus pengembangannya yang mereka lakukan itu tidak keluar dari rumah. Jadi dalam arti mereka bisa berbisnis dari kenyamanan rumah dan penghasilannya puluhan juta. Pola ini sudah terbukti dan ini adalah salah satu kekuatan dari proyek Metaverse yang memungkinkan dikerjakan dari kenyamanan rumah bahkan dari manapun. Ya, kemudian teman-teman juga harus menyadari bahwa Metaverse ini tidak ditemukan penyebab scam. Tapi ketika kita tidak ngerti penyebab scam itu juga nggak paham juga. Scam itu adalah bahasa Inggris, kalau diterjemahkan adalah penipuan. Ya, jadi selama ini kalau teman-teman sering merugi, ditipu di bisnis online, bisnis network, artinya teman-teman sedang mengikuti proyek yang tujuannya untuk menipu, proyek penipuan. Bukan berarti teman-teman gagal di dalam suatu bisnis, itu adalah scam. Ini ada dua persepsi. Kita gagal karena ditipu, kita gagal karena kita tidak mengembangkan, kita tidak mampu, ini berbeda. Jadi ketika teman-teman selama ini gagal karena ditipu, yaitu penyebabnya ada ini. Server data dan sistem terpusat. Kalau server datanya terpusat, itu bisa ditargetkan, dihack, diintervensi, diambil alih, dimatikan situsnya, itu bisa. Kalau sistemnya terpusat, sistemnya itu dikendalikan. Di-banned akunnya, dirubah plannya, bonusnya tidak dibagikan, dihapus, dan macam-macam. Sistemnya dikendalikan, sehingga kita harus ikut dalam kendalinya orang yang menguasai server data dan sistem terpusat. Kalau server data dan sistem terpusat, kita mengembangkan bisnisnya bertumbuh, kita kembangkan, misalnya berhasil membentuk komunitas 1 juta orang. Kalau server data dan sistemnya terpusat, tetap 1 juta orang yang kita kembangkan, berhasil kita kembangkan itu di dalam kendali ini. Kalau mereka mau matikan situsnya, kita mau apa? Kan sia-sia kita membangun komunitas sebesar itu. Tapi di Metaverse, tidak ada kesia-siaan. Karena sistemnya terdesentralisasi, data dan sistem Metaverse itu ada di jaringan blockchain, ya, yang tersebar secara distribusinya itu sentralisasi.
Jadi tidak ada yang bisa ditargetkan. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk dimatikan, diintervensi, dikamuflase, dirubah, disetting, dan macam-macam seperti unsur sentral. Kemudian dana terpusat. Metaverse tidak ada konsep dana terpusat. Ketika teman-teman memiliki sistem matrik dan berhasil menjual, memasarkan kepada seseorang, dananya itu tidak dikumpul ke Lado. Langsung didistribusikan detik itu juga kepada orang yang berhak sesuai dengan aturan smart kontraknya. Jadi hebatnya di situ. Jadi bukan berarti teman-teman memasarkan program matrik, kemudian berhasil memasarkan, nanti DAI-nya dikirim dulu ke Lado, baru Lado yang ngasih bonus ke kita. Bukan itu. Ini bukan MLM. Yang mana kalau kita memasarkan produk tertentu, paket tertentu, kita mengirim dana ke perusahaan, ke wallet individu, nanti dari mereka mengirim lagi bonus ke kita berupa bonus sponsor 10%, matching 5%. Itu konsep lama. Maka metaverse ini adalah sebenarnya revolusi, ya, yang mana sistem bisnis didesain secara sentralisasi, yang tidak mengandung unsur dimanfaatkan, memanfaatkan, dan tidak ada pengumpulan dananya dalam hal orang yang punya proyek memanfaatkan kita untuk mengumpulkan dana masyarakat. Nggak ada potensi seperti itu. Nah, server data dan sistem terpusat dan dana terpusat, walaupun tidak semua konsep bisnis yang mengandung unsur ini adalah penipuan, tapi faktanya selama ini inilah penyebabnya. Ya, walaupun tidak semua. Oke, nah metaverse tidak ada konsep seperti ini. Ya, ciri-ciri ini tidak ditemukan di metaverse, maka banyak negara menyatakan metaverse ini memang anti scam, anti penipuan. Mau nipunya kayak mana? Karena konsep dananya itu ada di wallet masing-masing. Bahkan di metaverse ini tidak bisa bohong. Banyak kasus orang membeli DAI bersama Power Team, katanya DAI-nya nggak masuk, setelah kita cek ternyata dananya masuk tapi udah dikeluarkan. Kita bisa cek semua itu. Karena sehingga sistem ini didesain memaksa seseorang untuk berlaku jujur. Dari sistemnya sendiri memaksa kita untuk berlaku jujur. Teman-teman tidak bisa berbicara saya dapat bonus 1 miliar dari metaverse ini, nggak bisa. Karena itu bisa dilacak dan bisa dilihat secara terbuka di Polygon Scan. Nggak bisa. Kami pun tidak bisa berbohong bahwa pendapatan kami 1 miliar lebih di metaverse. Nggak bisa. Orang bisa melihat sendiri. Ya, jadi benar-benar ini adalah suatu bisnis yang luar biasa transparansinya. Ini hanya ilustrasi aja ya teman-teman ya. Jadi kita akan jadi di sini tuh menjadi juragan kafling jagung yang akan berincome 105 juta ya teman-teman ya. Jadi ini hanya istilah saja. Ini kita akan menggunakan namanya teknologi blockchain, menggunakan smart contract ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini teknologinya blockchain dan smart contract ini akan menjadi teknologi masa depan. Ini gila, ini keren banget sih. Ini penciptanya Mr. Lado ya. Ini namanya metaverse ya teman-teman ya. Cuma saya akan menceritakan ini dalam bentuk ilustrasi kita jadi juragan jagung. Karena kalau yang sebenarnya penjelasannya cukup rumit. Jadinya saya coba menjelaskan dalam bentuk kita jadi juragan kafling jagung. Nah, kita sebenarnya konsepnya gimana sih teman-teman? Jadi konsepnya nanti kita beli namanya kafling ya teman-teman ya. Kafling ya. Jadi ada 12 kafling yang kita bisa beli. Teman-teman bisa nyicil mulai dari kafling pertama, kafling kedua ini ya. Ini ada kafling 1, kafling 2, kafling 3. Terserah teman-teman ya. Dan menariknya nanti kita bisa beli dari kafling 1 ya dengan profit ya teman-teman. Profitnya kita bisa pakai untuk beli kafling kedua. Profitnya lagi bisa beli kafling ketiga dan terus sampai kita punya 12 kafling ya teman-teman ya. Kemudian kafling itu nanti kita sewakan, kita dapat duit. Jadi itu ilustrasinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini disclaimer dulu. Ini bukan duduk diam dapat duit ya teman-teman ya. Ini sama seperti dalam dunia properti ya, dimana kalau kita punya beli kafling atau beli ruko, kalau rukonya itu nggak kita jual atau kaflingnya itu nggak kita jual atau kita nggak sewakan, kita nggak dapat duit ya teman-teman ya. Jadi ini beda. Sebelumnya yang duduk diam dapat duit, ini kita harus jualan ya teman-teman ya. Nah, jualannya menariknya kita jualan hanya lewat handphone saja. Wah, ini asik ya. Bisa sambil ngopi, bisa sambil
di rumah sama anak dan lain-lain ya, kita bisa kerjakan ini dari rumah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi harga tiap kaflingnya berapa? Kita kan mau beli 12 kafling ya. Nah, ini teman-teman ya. Kafling pertama itu harganya $5 ya teman-teman ya. Kafling kedua $10, kafling ketiga $20. Mas, aku mau beli sampai kafling 12, boleh nggak? Boleh gitu ya. Ini income-nya kalau kafling sampai 12 tuh income-nya udah gede banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mulai, Mas, aku mau beli kafling satu aja dulu, boleh nggak? Boleh. Jadi belinya $5, nanti kita jual kaflingnya itu untuk ditanami jagung, ibaratnya gitu ya. Nanti ketika panen, kita terima uangnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti itu. Idealnya berapa teman-teman kaflingnya? Nah, ini yang dianjurkan dari beberapa teman-teman yang udah sukses ya, yang udah sampai ratusan juta sebulan itu kita disarankan punya 5 kafling ya, punya 3 atau sampai 5 kafling ya. Jadi kalau punya 3 kafling ini 35, 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 ya teman-teman ya. Ini harga promo ya teman-teman ya, nanti bisa naik 2 kali lipat ya. Saya tidak tahu dalam waktu dekat katanya ya teman-teman ya. Jadi ini mumpung kaflingnya masih murah nih teman-teman, bisa beli harga 50% ya teman-teman ya. Jangan-jangan teman-teman nonton video ini harganya sudah berubah menjadi 2 kali lipat, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau masih nonton video ini dan harganya masih diskon 50%, saranku ya terserah ya, ambil aja gitu ya. Kalau saya sih ambil aja ya teman-teman ya. Oke, nah ini nanti setiap kafling itu, ini ilustrasinya adalah kita akan sewakan teman-teman ya untuk tanam jagung ya. Jadi setiap kaflingnya itu ada titik-titik nih ya, titik-titik sawahnya lah ibaratnya gitu ya. Jadi di kafling 1 itu titik sawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau teman-teman nih contoh nih, teman-teman punya kafling ya, itu kan ada ditanamin wortel, tanamin jagung, tanamin apa, nah itu kan ada petak-petaknya lah gitu ibaratnya ya. Satu kafling gede itu ada 6 petak kalau di kafling 1 ya. Kalau di kafling 2 itu sama ya. Kalau kita punya kafling 2, nih misalnya kafling 1 itu ada di sebelah kiri, kafling 2 ada di sebelah kanan, kafling 3 tuh ada di sebelah selatan gitu ya kira-kira ya. Nah pokoknya kafling ketiga itu cuma ada 3 titik ya teman-teman ya, 3 petak lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah kalau di dalam dunia metaverse itu disebut ini S6, di sini S6, di sini disebutnya S3 gitu ya teman-teman ya. Nah tugas teman-teman apa? Teman-teman kan nanti tugasnya jualan kaflingnya ya. Nah kaflingnya itu nanti keisi nih teman-teman ya. Setiap kali kita jualan itu keisi ininya ya, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 dan seterusnya. Oke, untuk detailnya kita lanjut ya ke sebelah ya. Oke. Nah nanti jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti 12 titiknya itu kan, jadi kan nanti kan urutannya kayak gini nih teman-teman ya. Nah ini kayak gini ya, 1, 2, 3 sampai ke 12 ya, 12 kafling ya. Nah 12 kaflingnya itu nanti dia bentuknya kayak gini nih. Setiap titik kaflingnya itu ada sebarisnya, itu ada yang 6 titik, 6 titik, 3 titik. Jadi kayak gini sampai nanti ke 12 ya. Ini nanti baris ketiga ini sama kayak gini juga ya. Ya jadi nanti kafling ke 4 kan 6 titik, kafling ke 5 6 titik, kafling ke 6 itu 3 titik. Nah di bawahnya tuh kafling ke 7 itu sama juga kayak gini ya. 6 titik juga ya. 6 petak yang bisa kita tanami jagung lah ibaratnya gitu ya. Yang nanam jagung tuh si pembeli kita ya, ibaratnya kayak gitu ya. Oke, nanti dapat duitnya teman-teman ya. Jadi nanti kan contoh nih di kafling 1 itu kan ada 6 titik ya. Jadi orang nanti kalau kita jualan kafling itu orang beli, nah itu masuknya ke sini dulu nih teman-teman ya. Jadi dia belinya petak ya. Jadi satu orang yang beli kafling itu dia belinya petak 1 ini dulu ya teman-teman ya. Nah ini petak 2, petak 3, petak 4, 5, 6. Yang kita dapat duitnya di kafling 1 itu adalah petak ke yang ini, yang bawah 3 ini yang bawah ya. Nah yang ini tuh kita tidak dapat profit ya teman-teman ya. 1, 2, 3 nanti saya akan jelaskan ya. Sama juga di kafling kedua, nanti yang dapat uang itu di titik yang ini nih teman-teman, di petak yang ini gitu ya. Ya, di sini titik ini. Jadi titik terakhir itu yang kita jual ya, itu tidak menghasilkan profit, itu namanya reactivation. Nanti saya jelaskan. Nah titik 2 ini kenapa juga tidak dapat profit. Nah itu yang menariknya dalam sistem ini sebenarnya kita jualan program matrix ya teman-teman. Nah ini nanti
akan diberikan ke pengundang kita profitnya gitu ya teman-teman ya. Wah, keren ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nih, kita kan study case nih. Study case-nya gini. Mas, aku masih bingung nih. Aku mau coba beli satu kafling dulu deh gitu. Boleh nggak? Boleh. $5 ya. Atau kalau teman-teman nonton video ini udah jadi $10 ya berarti udah kurang beruntung ya. Udah harga udah naik. Tapi masih lumayan lah $10 ya. Cuma 150.000 ya. Itu makanya ibaratnya sisihkan uang kopi ya teman-teman ya. Ini study case ini aku hanya mau beli satu kafling aja. Udah gitu aku nggak mau keluar duit lagi. Tapi aku juga mau punya 12 kafling. Gimana caranya? Nah, kalau mau punya 12 kafling, berarti teman-teman ibaratnya kita hanya punya satu kafling, terus tapi kita jualannya banyak gitu ya. Kalau kita jualan banyak, itu nanti profitnya, itu nanti otomatis nih teman-teman ya. Kerennya itu otomatis langsung bisa kita dipakai, profitnya itu dipakai untuk beli kafling kedua. Nah, nanti kafling kedua, profitnya itu bisa dipakai untuk beli kafling ketiga dan seterusnya. Jadi ibarat dengan modal $5 aja kita bisa punya 12 kafling yang nilainya sampai ratusan juta tuh teman-teman ya. Gila ya. Ini kalau ini bener-bener keren, keren sih menurut saya keren. Karena yang paling keren tuh sebenarnya ini ada di blockchain, smart contract. Kalau teman-teman tahu ya namanya blockchain, teknologi blockchain itu tidak bisa tidak bisa diganggu ya, karena ya bener-bener semuanya transparan ada di blockchain gitu ya. Uangnya tidak dipegang oleh orang tertentu gitu ya. Uang itu langsung masuk ya ke kita lah gitu ibaratnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita start nih. Saya akan pelan-pelan di sini ya teman-teman ya. Kita kan punya kafling, kita akan jual kaflingnya itu, tapi jual kaflingnya itu per titik ya. Ini contoh ya, teman-teman beli namanya kafling pertama nih ya, kafling pertama nih ya. Di kafling pertama kan ada 6 titik ya, 6 petak ya. Nah, yang kita jual itu nanti setiap kali kita jual kafling itu satu orang itu belinya nanti ditaruh di titik A gitu ya. Dia beli petak A lah gitu kalau dalam sawahnya di kafling itu ya. Terus kita ini misalnya Andi. Nah, ini Bedu nih misalnya. Nah, kita jual kafling lagi. Nah, si Bedu tuh beli di kafling 1 tapi di petak yang B. Misalnya si Bedu juga mau nanam jagungnya di sini gitu ya. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Ya. Ini titik C, titik D, titik E, titik F gitu ya. Waktu kita beli kafling pertama, ini titiknya ini masih kosong. Nah, kita belum jualan, kita baru beli kafling. Nah, nanti ketika kita jualan, itu mulai terisi. Nah ini teman-teman, kalau di kafling 1, ya setiap titik terjual itu bernilai $5. Ingat ini masa promo ya. Kalau misalnya nanti udah nggak promo, setiap titik itu bernilai $10 gitu ya. Bernilai profitnya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Padahal Anda belinya cuma $5 ya satu kafling ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh nih, Anda menjual, kebetulan Andi beli nih. Nah, Andi beli nih kaflingnya. Nah, waktu Andi beli kafling juga, karena belinya dari referensi kita ya teman-teman ya, si Andi akan dimasukin di titik A di kafling 1. Nah, Andi juga punya kafling nanti teman-teman ya. Kafling juga punya 6 petak juga dia ya. Nah, Andi akan ditaruh sini ya. Nah, di sini teman-teman belum dapat income ya teman-teman ya. Jadi penjualan pertama kedua itu belum dapat income ya teman-teman ya. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita jualan lagi nih. Nah, Bedu belilah nih. Aku beli dong kaflingnya gitu ya. Ya udah, Bedu beli terus tanam jagung juga. Ini namanya si Bedu akan ditaruh di titik B. Nah, ini Anda belum dapat income. Nah, ini income-nya sebenarnya kemana? Ini kan harusnya dapat $5 ya. Nah, income-nya itu diberikan ke pengundang Anda gitu ya. Nah, itu namanya sistem program matrix. Algoritmanya memang seperti itu ya dibuatnya ya. Ini disebut program matrix ya. Saya juga baru dengar ya teman-teman sebenarnya. Dan saya pelajari, ini menarik banget ya. Seru sih teman-teman ya. Nah, ini Anda belum dapat income. Nah, kemudian Anda lagi nih, jualan juga sederhana teman, tinggal WA story, Insta story gitu ya. Atau kita langsung WA ke teman, gue jualan kafling jagung nih, beli dong gitu. Misalnya kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu kan biasa jualan gitu. Sini beli. Oke. Nah, ini dia. Ketika Anda jual, ini contoh ya, Anda kafling 1 yang Anda jual ya. Ketika Anda jual ke orang ketiga, misalnya C itu misalnya Chelsea gitu ya. Nah, Chelsea beli nih teman-teman. Nah, disinilah
teman-teman udah mulai dapat income $5. Nah, makanya dolarnya goyang-goyang nih. Yeay. Teman-teman sadar nggak? Di sini sudah balik modal. Bayangin teman-teman baru jual ke 3 orang ya, baru jual ke 3 orang. Kita kan beli kafling ini kan $5 ya. Nah, ini kita langsung dapat $5 nih teman-teman. Nah, ini langsung masuk ke dompet namanya ke token pocket dalam bentuk DAI ya. Jadi ini nanti belinya itu, ini kalau dalam dunia kripto tuh pakai DAI. DAI itu stable coin. Senilai itu US dollar ya. Jadi misalnya 5 DAI ya. 5 DAI itu sama dengan $5 ya teman-teman ya. Satu dolar kan 14.000, satu DAI juga 14.000 gitu ya teman-teman. Nah, di sini Anda sudah dapat income. Ini bahkan Anda sudah BEP nih ya. Jual cuma ke 3 orang udah BEP gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya misalnya orang keempat, si Eno nih misalnya. Wah, Eno beli nih teman-teman. Nah, pembelian yang keempat itu tidak ditaruh di sini, tapi di sampingnya sini teman-teman ya. Si Eno beli. Nah di sini kalau teman-teman hanya punya satu kafling ya, ini teman-teman juga tidak terima profit ya teman-teman ya. Karena profitnya digunakan untuk auto upgrade. Wah, ini yang keren sih menurut saya. Ini yang keren ya. Jadi ini berarti teman-teman harusnya dapat profit kan $5 di sini dari Eno ya. Cuma $5-nya disimpan ya teman-teman ya untuk beli kafling kedua. Nah, kafling kedua itu harganya $10 teman-teman ya. Gitu ya. Jadi ini disimpan dulu $5. Langsung bisa kebuka ke kafling kedua nggak bisa karena kan modalnya $10. Sedangkan kita baru disimpan $5 ya. Jadi yang untuk dibuka untuk profitnya yang disimpan untuk beli kafling kedua itu adalah yang di sini, yang di E sama yang di D ini ya teman-teman. Nah, ini contoh nih. Langsung kita jual orang kelima. Nah, ini di sini ya, si Dono misalnya ya. Si Mas Dono ini beli juga. Nah, ini kita tidak terima profit. Sebenarnya kan harusnya profitnya $5. Nah, ini kan udah punya nih, dikumpulin $5, $10 kan. Berarti kita bisa mulai dikasih nanti kafling kedua nih teman-teman. Lucu ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, kan D dan E itu bernilai masing-masing $5. Jadi kita udah punya tabungan nanti buat auto upgrade kita punya kafling kedua. Teman-teman tahu nggak sih nanti kafling kedua, ketiga, empat, kelima, keenam itu duitnya lebih banyak lagi teman-teman ya. Gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita yang beli ini orang ke-6 nih teman-teman. Nah, kalau ada orang yang beli orang ke-6 itu di sini namanya recycle ya teman-teman ya. Recycle, reactivation gitu ya. Artinya satu kafling ini teman-teman punya kafling udah penuh nih yang beli nih, yang udah nanam jagungnya tuh udah ada 6 orang gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, ketika sudah penjualan yang ke-6 itu namanya reactivation. Ini kan harusnya dapat $5. Nah, $5-nya itu kita nggak terima juga. Nah, $5 itu nanti untuk pengundang untuk mengisi kaflingnya dia, metrik kaflingnya dia yang berikutnya gitu ya teman-teman. Nanti penjelasannya di belakang ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau kita hanya punya satu kafling, nah kita hanya terima dari C aja. Nah, ini untuk upgrade. Nanti berikutnya ini nanti kebuka nih teman-teman ya. Ini nanti dapat $, juga nih. Karena ini kan kita modalnya cuma satu kafling ya. Jadi untuk di awal emang ya namanya di awal ya, profitnya disimpan-simpan. Ya kita nggak nikmati profit dulu ya. Profitnya disimpan-simpan dulu untuk buka kafling kedua berikutnya gitu ya. Jadi nanti setiap kafling yang terjual itu petak yang terakhir, titik terakhir itu namanya reactivation. Reactivation itu artinya apa? Reactivation itu nanti berarti kita kan sudah ini namanya panen ya. Saya bilang tuh reactivation tuh panen. Ya, jadi panen. Jadi ini udah selesai panen semuanya, diambil seret. Ini nanti dikosongin lagi nih teman-teman ya. Ini jadi kosong lagi nih, ya. Nanti kita bisa jual lagi gitu ya, teman-teman. Nah, menariknya sebenarnya nanti kita hanya perlu punya 6 juragan, 6 partner yang jadi juragan kafling jagung juga. Menariknya nanti itu ketika ini kosong, nanti bisa langsung keisi otomatis teman-teman. Setiap kali keisi kita dapat duit lagi nanti teman-teman ya, kayak gini. Nanti keisi otomatis gitu ya. Kalau 6 partner juragan kaflingnya aktif juga seperti kita ya. Jadi sebenarnya nanti idenya adalah kita punya partner 6 orang yang mau jualan kafling juga, tapi yang aktif ya, yang mau jualan juga gitu ya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Ini yang saya maksud ya. Titik D dan E, petak D dan E, ini kan profitnya masing-masing $5 ya untuk kafling satu ya. Ini disimpan nih teman-teman. Nah, kita
nanti dikasih kafling kedua, nanti di handphone kita muncul tuh nanti kotak kedua ya, kafling kedua ya. Kita udah punya dua kafling nih, dua kafling jagung yang gede lah ya. Ibaratnya gitu ya. Nah, nanti kafling kedua bentuknya juga sama nih, ada 6 petak juga nih teman-teman, A, B, C, D, E, F juga. Gitu ya. Kafling kedua itu harganya $10 teman-teman. Makanya profit yang kita simpan $5 ini buat jadi kafling kedua. Nah, tapi kafling kedua ini akan kebuka kalau misalnya kita sudah menyelesaikan satu cycle nih, istilahnya satu cycle, satu siklus ya. 6 titiknya keisi, baru nanti dikasih kafling kedua ya teman-teman ya. Nah, untuk apa punya kafling kedua? Duitnya lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Oke. Seru ya, tuh ada tulisan seru ya. Nah, sekarang kita sudah punya dua kafling ya. Kafling pertama sama kafling kedua ya. Nah, bedanya kalau kafling pertama setiap titik terjual kan kita profitnya $5. Nah, di kafling kedua tiap titik yang terjual itu nilainya $10. Ingat ya, ini masa promo ya. Kalau nanti sudah harga normal, ini duitnya lebih banyak lagi karena nilainya 2 kali lipat ya teman-teman ya, gitu ya. Ya, kalau teman-teman nonton video ini harganya udah normal ya berarti harganya udah bukan 10 ya, berarti $20 gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ya ke kafling kedua ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya sama teman-teman ya. Intinya sama, balik lagi nanti di kafling 1, kafling kedua itu kita juga jualan ya. Jualan titik-titik ini. Nah, di kafling kedua sama ya teman-teman ya. Di kafling kedua kita dapat income-nya hanya di C ini ya, di C ini ya. Sama kayak kafling 1 tuh kan. Cuma bedanya apa? Kalau ini kan per profitnya $5 ya di kafling 1. Di kafling 2 per profitnya $10. Makanya di sini yang di titik DE di kafling kedua ini ya, itu kan $10 itu ditabung profitnya buat beli kafling ketiga. Ini semua udah otomatis dengan teknologi blockchain ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah nyimpen duitnya gitu. Ini udah tertaruh namanya di smart contract lah istilahnya. Oke, nah ini nanti otomatis kalau kafling keduanya udah penuh, udah kejual udah penuh, nah ini langsung kebuka kafling ketiga. Nah, kafling ketiga itu cuma ada 3 petak nih teman-teman ya, 3 titik ya, A, B, C gitu ya. Oke, nah setiap titiknya ini nanti harganya $20 gitu ya teman-teman ya. Dan selalu ya titik terakhir di petak terakhir itu untuk recycle ya, reactivation ya gitu ibaratnya ya teman-teman ya. Oke, gitu ya, gampang ya. Ingat ini study case kalau teman-teman hanya punya satu kafling dan mau putar-putar profitnya. Bisa nggak langsung bisa beli 3 kafling? Bisa. Kalau 3 kafling langsung kebuka, ini tuh tidak ada lagi yang disimpan profitnya. Ini profit langsung dikasih teman-teman ya. Nih, ini $5, yang ini di kafling kedua $10. Itu kalau kita bukanya langsung 3 kafling ya. Nah, ini kan study case-nya adalah kita punya satu kafling, ini irit mode, ini pejuang banget lah. Orang yang irit mau muter-muter profitnya sampai ke punya kafling 12 gitu ya. Boleh aja sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita sudah berada di kafling ketiga. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Nah, kalau ini nanti kafling 1 udah full, kafling 2 udah full, yang berikutnya kan udah tidak perlu nabung lagi buat beli kafling kedua. Orang kita udah punya kafling kedua gitu ya. Makanya nanti yang berikutnya kalau ini udah panen ya, reactivation, recycle itu artinya panen. Nanti kan dikosongin lagi ya teman-teman. Ya. Kalau ini kan siklus pertama nih, siklus pertama kita nabung dulu nih ya, $5, $10 untuk beli kafling berikutnya ya. Nah, kalau yang ini kan udah punya nih. Ya, kafling 2 udah punya. Jadi kan ini udah nggak tabung. Nah, $5 kita dikasih nih teman-teman. Bayangin nih teman-teman, kita modal beli kafling itu sekali $5, kita dapatnya $15 nih kalau kaflingnya ini terjual full ya teman-teman ya. Gitu ya. Seru ya. Nah, ini kafling kedua juga nih udah yang titik DE-nya udah dikasih. Ingat ya, yang selalu kalau di setiap kafling titiknya yang kita dapat profitnya itu yang CDE ini ya, yang A, B ini untuk pengundang, yang F ini untuk reactivation. Ini biasanya nanti masuk ke pengundang juga teman-teman ya. Gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman kalau udah jadi juragan kafling jagung dan sudah punya partner juragan jagung yang jualannya juga sama kayak kita, wah itu dia, makanya kita dapat income-nya luar biasa ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita sudah berada di kafling ketiga. Nah, kafling ketiga ini study case-nya, sekali lagi study case-nya adalah teman-teman hanya beli 1 kali ya,
kafling 1. Nah, kafling ketiga ini profitnya sebenarnya satu profit ini $20 loh teman-teman ya. $20, $20 ya. Ini juga $20. Cuma karena teman-teman nggak punya kafling ketiga, ini dengan study case teman-teman hanya punya kafling 1, makanya $20 ini ditabung nih profitnya di AB ya. Ini nggak terima profit kita. Ya wajar lah nggak terima profit dulu ya. Ini ditabung untuk auto upgrade kita punya kafling keempat. Nah, kafling keempat itu udah mulai 6 titik lagi nih teman-teman ya. Gitu ya. Karena kafling keempat harganya $40, makanya tabungannya 20 ini buat tabung menjadi punya kafling keempat. Waduh. Ini ibarat kalau kita punya sawah, hasil panennya kita nggak nikmati dulu, kita nggak jajan dulu, kita beliin kafling lagi gitu ya. Nah, selalu ya titik terakhir ini titik C itu recycle ya. Jadi dia istilahnya kalau saya bilang istilahnya panen. Jadi nanti akan dikosongkan kembali. Gitu ya. Jadi nanti kafling jadi kita beli kafling tanamin jagung, begitu panen nanti kosong lagi, nanti diisi lagi, makanya dapat uangnya bisa berulang terus nih teman-teman ya. Sama kayak nanam jagung, habis profitnya diambil, ditanam lagi, begitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Direkomendasikan untuk awal langsung punya 5 kafling nih teman-teman ya. Ya paling nggak 3 lah. 3 kafling itu cuma 600.000 dengan harga normal. Dengan harga diskon ya. 5 kafling itu 2,5 juta kalau nggak salah ya. Oke, kenapa dengan 5 kafling? Kalau 5 kafling itu nanti kalau contoh 5 kafling ya, ini kafling ketiganya ini kita tidak ada nabung buat beli kafling kedua ketiga, orang kita udah punya kaflingnya gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi ini langsung masuk dolar itu masuk DE-nya langsung dapat nih. Ya, kita punya kafling 3 ini $20 langsung terima nih teman-teman ya. Bayangin ya, kafling 1 modalnya cuma $5 tapi bisa menghasilkan $15 dan itu bisa berkali-kali ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalnya ini full panen, nanti dikosongin lagi, nanti full lagi panen, kosong lagi, jadi $15 berkali-kali. Saya nonton itu video ada beberapa teman yang ini di kafling satunya udah nanti cycle-nya tuh bisa ada tulisannya ya, udah 2 kali cycle, 3 kali cycle, udah penuh 3 kali maksudnya. Itu bisa sampai total profit $500 teman-teman ya. Bayangin modal $5 di $500 ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Oke. Makanya nanti teman-teman kalau nonton video ini bagusnya langsung beli 3 kafling atau 5 kafling lah gitu. Jadi nggak usah ditabung-tabung dulu. Jadi ini juga mempercepat kita untuk punya 12 kafling gitu ya. Oke, nah ini dia potensinya berapa sih teman-teman ya. Jadi potensinya kalau kita nanti punya 6 juragan jagung juga ya teman-teman. Nah ini kayak gini tadi. Makanya teman-teman ada ya. Kalau kafling satu cycle-nya selesai itu $15. Kafling 2 $30, kafling 340. Nah, makanya kafling makin lama makin besar, itu makin gede duitnya teman-teman ya. Karena harganya makin lama makin mahal ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, ini total itu $3.645 per cycle-nya gitu ya teman-teman ya. Tadi ingat ya, seperti ini ya. Ini kafling 3 selesai itu kita dapat $40 ya karena contoh ini ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, jadi karena di sini kita dapat 20 dapat 40. Nanti setelah selesai 3 titik ini selesai panen, kita dikosongin lagi, nanti dapat duitnya berulang lagi gitu teman-teman ya. Gila ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya nanti satu selesai ya, kita punya akhirnya nanti punya kafling 8 ya teman-teman ya, itu kalau di total tuh 52 juta. Nah ini bisa terjadi dalam setahun selesai ya, bisa terjadi dalam sebulan, sehari, atau mungkin bahkan sejam. Bayangin kalau nanti udah heboh banget ya, maksudnya udah makin membesar ya juragan-juragan kita ya teman-teman ya. Nggak kebayang ya nanti begitu kita buka HP, lah udah selesai nih titiknya, lah udah selesai nih. Jadi jangan-jangan bisa sejam loh teman-teman ya, kita dapat 52 jutanya ya. Amin ya teman-teman. Karena kalau saya lihat sih, saya perhatiin udah banyak yang ratusan juta sebulan tuh udah banyak ya teman-teman ya. Gitu ya. Ini juga hitungan baru 8 kafling loh guys. Baru 8 kafling. Gimana kalau kita punya 12 kafling ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah ini kalau harga normal nanti one day, katanya sih dalam waktu dekat ya. Ini harganya, ini sekali cycling itu 150 juta. Saya sekali cycling tuh saya bilang habis nanam jagung panen lah. Ini ibaratnya panen lah ya. Sekali cycling tuh panen lah teman-teman ya. 105 juta nih kalau misalnya berbarengan ya. Kafling 1 sampai kafling 8 gitu ya. Semuanya panen, jagungnya panen langsung 105 juta. Ini bisa setahun, sebulan, sehari, atau mungkin bisa sejam ya teman-teman ya. Seru ya. Seru.
Mas, ideal mulai berapa sih? Nah, idealnya kata mentor saya itu 5 kafling sekaligus teman-teman ya. Karena untuk percepatannya lebih bagus. Nah, ini kalau teman-teman nonton video ini masih diskon, itu harganya cuma 2,5 juta nih teman-teman ya. 5 kafling ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nonton video ini udah jadi 5 juta ya udahlah. Berarti harganya sudah normal ya. Tapi coba cek-cek ya teman-teman. Cek ke pengundang Anda, lihat link webnya. Kalau masih bisa beli harga diskon, wah segera sikat ya teman-teman ya. Karena kita tidak pernah tahu ini diskonnya selesainya kapan gitu ya. Oke. Jadi nanti setelah punya kafling, teman-teman harus apa? Jadi ada 4 langkah memulai. Langkah pertama nanti teman-teman, ini semua tutorialnya lengkap ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah teman-teman tertarik untuk beli kafling, bayangin ya $5, 100.000 teman-teman ya. Ibarat teman-teman gak usah ngopi dulu deh 2 kali, yang penting punya kafling gitu ya. Mau jualnya besok, mau jualnya tahun depan, yang penting teman-teman udah punya kafling dulu gitu ya. Oke, nanti akan teman-teman kan diajarkan membuat wallet ini karena teknologi blockchain, dia akan buat wallet ini di token pocket ya teman-teman. Nanti diisi saldonya tuh Matic DAI. Jadi biasa kita beli benih bibit jagung pakai rupiah, ini kita belinya pakai DAI ya teman-teman ya, sama Matic ya, pakai kripto ya teman-teman ya. Ini udah era kripto, nanti one day semua juga beli apa-apa udah pakai kripto ya. Saya juga lagi nggak kebayang ya one day misalnya anak saya amin ya sekolah udah besar, sekolah di luar negeri, nanti bisa jadi Pak transferin aku mau jajan dong, transferin Ethereum dong, ETH gitu. Pak transferin aku Matic dong Pak gitu. Ternyata di Starbucks di sini bayarnya pakai Matic gitu ya. Matic itu ya koin ya gitu ya. Kalau dia itu stable coin kayak dolar ya, kayak USDT lah gitu. Nanti langkah ketiga itu beli kafling, ya langkah keempat tinggal jual kafling. Nanti modulnya juga udah lengkap ya teman-teman ya. Story gitu ya. Oke. Apa nih? Nah, disclaimer lagi sekali lagi teman-teman, ini bukan duduk diam dapat duit. Jadi Anda ini membeli kafling ya. Ini kafling itu hanya ilustrasi ya teman-teman. Sebenarnya namanya kita jual nanti namanya disebutnya jualan program matrix ya teman-teman ya. Kita harus jual untuk dapat income. Nah, kalau mau punyaan dulu, jualan nanti nggak apa-apa. Misalnya, gue punya dulu, mumpung lagi diskon nih, nggak apa-apa deh punya dulu 5 apa. Misalnya mau beli 5 kafling. Itu nanti juga kaflingnya nggak akan hilang ya teman-teman. Itu kan semua teknologi blockchain ya. Mau jualan nanti bulan depan, tahun depan, terserah. Tapi misalnya teman-teman mau ngincer, gue mau ngincer dapat harga diskon dulu deh. Mau jualan nanti nggak apa-apa, yang penting dapat harga diskon dulu. Itu terserah aja gitu ya teman-teman ya. Berapa harga 5 kafling? Berarti 5 kafling itu $155 lagi diskon ya, 2,5 juta. Kalau teman-teman mau beli 3 kafling juga banyak ya, teman-teman saya juga belinya 3 kafling.